kalaupun kita terjebak di banjir, maka segera matikan mesin. Jangan ambil resiko. Maka mesin bisa water hammer namanya. Biasanya kalau water hammer itu yang rusak apa ya, Mas? Stang piston dan juga blok mesin. Blok mesin bisa pecah ya? Iya, blok mesin bisa pecah. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat HPdia. Apa yang harus saya perhatikan biar berkendara di musim hujan itu tetap nyaman ya, tapi tetap waspada? Nah, mungkin Mas Hardi bisa memberikan masukan buat kawan-kawan semua yang di HPdia di YouTube channel untuk menambah ilmu pengetahuannya biar lebih berhati-hati di kala hujan ini. Baik. Ya. Oke, lanjut. Oke, baik Pak Taufik dan sahabat HPdia. Oke, sebelum kita berkendara ketika musim hujan ini, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan. Minimal ada 9 poin. 9 poin yang harus kita perhatikan terhadap kendaraan yang akan kita gunakan jikalau hujan ini turun. Yang pertama adalah dari sisi mobil ini sendiri, ini ada ban. Poin pertama adalah bannya. Kita cek kondisi ban kita. Cara mudah cek kondisi ban adalah pertama produksi tahun atau tahun produksi, tahun pembuatan. Di sana ada 4 digit angka. 2 digit pertama adalah minggu, kemudian 2 digit yang berikutnya adalah tahun produksi. Nah, kenapa kita harus melihat kondisi atau tahun produksinya? Dikarenakan ban ini dia memiliki expired atau kadaluarsa, Pak Taufik dan juga sahabat HPdia. Nah, ketika dia sudah lebih dari 5 tahun, maka kondisi ban tentunya jauh lebih keras. Komponnya itu, yang tadinya dia lembut, karet, lunak, maka ketika dia semakin berpanjang usianya, maka dia akan semakin keras. Kemudian, dari ban itu sendiri, kita lihat kondisinya. Dari batikannya, apakah dia tebal atau dia tipis. Maka apabila dia sudah tipis, segera ganti ban tersebut. Kemudian selain tipis, kondisi ban yang makan separuh, jadi makan sisi dalam atau makan sisi luar, atau mungkin ada benjolan walaupun dia batikannya bagus, tapi dia ada benjolan, entah mungkin karena terbentur atau karena tambalan, maka segera ganti. Karena ban adalah tumpuan dari mobil kita selama kita berkendara. Betul. Gitu. Kemudian perhatikan juga tekanan bannya. Ya, jangan hindari tekanan ban yang terlalu keras. Pada posisi hujan? Ya, pada posisi hujan. Karena ketika ban itu tadi keras, itu justru memudahkan atau bisa jatuh ke dalam slip. Slip ya. Betul. Jadi ketika kita ngerem, dia slip. Tapi cukup kita pakai di tekanan antara 30 sampai dengan 33 PSI. Berarti itu standar berarti ya? Rata-ratanya segitu ya? Ya, betul. Karena memang untuk ban yang dipompa keras itu enak ketika berkendara. Betul. Akan tetapi ketika melakukan pengereman dia cenderung lebih slip. Berpotensi. Lalu poin yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah tentunya wiper. Wiper ini Pak Taufik, ini juga penting. Karena ketika kita hujan, satu di antara fungsi tempat yang berfungsi untuk menghapus air hujan adalah wiper. Betul. Yang perlu kita perhatikan wiper adalah kondisi fisiknya. Karet ya dia? Ya, apabila dia sudah ada retakan-retakan, maka sebaiknya segera ganti. Kemudian apabila dia sobek, itu pun juga harus ganti. Efeknya apa? Ketika nanti dia menyapu air hujan, dia tidak bisa menyapu dengan bersih. Dikarenakan di sana ada retakan-retakan. Nah, itu mengakibatkan penyapuan air tidak bersih sehingga jarak pandang kita ketika hujan itu sudah tidak panjang, ditambah dengan kondisi wiper yang tidak bisa menghapus dengan baik. Nah, untuk itu wiper-wiper seperti ini segera diganti. Efeknya apa kalau nggak diganti? Justru nanti akan menghapus atau memberikan bekas di kaca. Kaca bisa cacat atau gores itu ya? Kaca menjadi gores, sehingga kita membutuhkan biaya lebih untuk mempoles kaca, atau mungkin bahkan kalau dia tidak bisa dipoles harus digantikan. Kadang kita menggunakan wiper itu pada saat diganti malah
pada saat hujan datang itu dia tidak bening, malah ada kayak sedikit berkabur. Emang Ya. itu seperti apa tuh? Masalah? Nah, itu penyebabnya diantara adalah kotoran yang nempel, Pak. Oh. Nah, jadi memang kita sebelum berkendara sebaiknya wiper itu tadi nggak apa-apa kita angkat sedikit dan kita cuci. Oh. Jadi supaya dia tidak ada kotoran. Memang dia ketika dia wiper baru, otomatis kalau ada kotoran nempel di situ, maka dia akan tertampung di wiper tersebut. Seperti itu. Baik. Kemudian selain itu wiper, di dalam wiper sendiri ada saklar-saklarnya. Dia ada saklar intermittent atau interval waktu. Betul. Kemudian ada slow, kondisi pelan, kemudian ada high. Nah, itu bisa kita gunakan, bisa kita setting sesuai dengan kondisi air hujan yang turun. Ya. Gitu. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah motor washer. Oh ya, Atau pompa air yang untuk nyiprat ke kaca. Kaca. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan tadi seperti Pak Taufik bilang. Misalnya ada debu di wiper baru kita, nah itu juga bisa merusak wiper. Lalu ketiga adalah AC. AC, benar sekali. Yang tidak kalah penting adalah AC. Nah, cara mengecek AC kemarin kita sudah bikin liputannya, nanti bisa diklik di video di atas ini. Ya, kita buat nanti di atas ya. Ya. Nah, itu adalah AC. Kenapa kita penting banget menggunakan AC? Karena kaca atau dinding yang dia mengalami perbedaan tekanan udara. Itu akan menimbulkan embun. Misal gini, kita ada secangkir gelas, di dalamnya itu dingin, maka embun akan keluar bagian luar. Nah, embun itu akan cenderung lebih keluar di sisi yang tekanannya itu lebih tinggi atau suhunya lebih tinggi. Nah, apabila di dalam kabin itu suhunya lebih tinggi dibandingkan luar kabin, maka di dalam akan timbul embun, Pak Taufik. Nah, itu akan mengganggu pandangan kita selama kita berkendara. Untuk itu adanya AC disesuaikan dengan kondisi luar supaya dia tidak mengembun. Dan hindari penggunaan ventilator AC menghadap ke arah kaca samping. Oh iya, dia malah berkabut ya. Nah, justru itu malah berkabut, dan kabutnya adalah menempel di luar. Benar, dan nggak bisa dihapus dari Nggak dalam. bisa dihapus di dalam. Mengganggu terutama di kaca spion ya. Terutama di kaca spion, gitu. Karena ventilator kebanyakan mobil adalah di sisi sebelah Kiri kanan pintu, pintu kanan kiri. Dan itu apabila dia keluar dari itu, dia akan mengganggu kondisi pandangan kita terhadap spion melihat ke belakang. Kemudian poin berikutnya adalah poin keempat, yaitu berbicara masalah isyarat mobil ini sendiri, yaitu lampu. Oh iya. Lampu ini sangat penting ketika dalam kondisi hujan turun, terutama ketika hujan itu lebat. Nah, kita bisa mengecek secara individu untuk lampu itu, lampunya lampu utama kita cek, kemudian ada lampu senja kita cek, ada lampu fog lamp di bawahnya, kemudian di sana juga ada lampu rem dan juga lampu sen. Ini penting untuk lampu-lampu ini, karena apa? Lampu ini adalah sebagai tanda kepada pengendara lain. Jadi ketika kita berada di jalan, kita memberikan informasi kepada pengendara lain bahwasanya di sana ada mobil yang sedang kita kendarai. Caranya adalah ketika hujan turun tersebut, kita tetap melakukan cek lampu. Apabila lampu tersebut tidak menyala, maka kita cukup ganti bolamnya. Apabila bolamnya tidak putus, maka kita mencari elektrikal mana yang menyebabkan lampu tersebut tidak hidup. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tadi adalah lampu sen. Karena begitu banyak ketika kondisi hujan turun, pengendara lain itu merasa terganggu dikarenakan si pemilik kendaraan atau pengendara di depan atau di seberangnya tidak menghidupkan lampu sen, atau mungkin dia sudah menghidupkan tetapi lampu sen tersebut mati. Maka penting sebelum kita melakukan perjalanan ketika hujan, lampu-lampu itu kita cek, karena ini adalah sebagai isyarat atau penanda untuk pengendara lain. Poin nomor 5, yaitu tidak kalah penting adalah aki mobil. Nah, kita bisa mengecek aki mobil ini. Kalau misalnya tidak mempunyai alat ukur, maka kita cukup starter mobil. Caranya adalah dengan menghidupkan semua perangkat bodi elektrikal, yaitu lampu sen, AC. Oh ya? Ya. Kemudian itu di starter di awal. Nah, apabila dia mengalami penurunan ini kemampuan untuk starter mobil, maka bisa jadi AC-nya sudah mulai drop. Atau mungkin dengan menggunakan alat ukur. Nah, caranya adalah nanti dengan alat ukur itu diukur, dia ada prediksinya. AC ini masih bagus atau harus diganti. Nah, jangan sampai nanti ketika kita dalam kondisi hujan lebat turun, kemudian kita
menepikan kendaraan di pinggir jalan, kemudian kita mematikan mobil lalu kita ternyata pergi ke suatu supermarket atau ada kepentingan. Iya. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam mobil nggak bisa di starter. Iya benar. Gitu. Sering banget kejadian seperti itu. Dan ini menambah kerepotan Pak Taufik, karena ketika kita ingin mengecek aki dalam kondisi hujan, nah, otomatis kita membuka kap mesin itu nanti akan banyak elektrikal yang seharusnya dia tidak terkena air, nanti bisa terkena air, ya seperti ECU, IPDM, kemudian koil pengapian. Nah itu, maka sebelum hal tersebut terjadi dan kita tidak inginkan, maka sebaiknya periksa aki dan ganti aki apabila sudah mengalami drop. Yang keenam, itu adalah karet-karet. Jadi mobil ini, sobat HPD dan juga Pak Taufik, semua mobil itu mempunyai kekedapan, dan kekedapan itu adalah fungsinya dari karet bodi. Ketika karet mobil-mobil yang usia misalnya udah di atas 10 tahun, 15 tahun, kalau di kita mobil tersebut masih dipakai. Tapi di sana karet-karetnya banyak yang tidak mengecek. Gitu. Karena ketika karet tersebut dia terjadi kekerasan pada karet atau mungkin sobek, maka hal tersebut bisa mengganggu kenyamanan kita ketika kita sedang berkendara atau air masuk. Gitu. Ya benar, netes ya. Ya netes, maka sebaiknya hal tersebut kita cek secara berkala, kemudian nanti apabila dia sudah jelek, maka kita kunjungi ke toko-toko spare part untuk dilakukan penggantian karet. Karet bodi ini masih tersedia dijual di? Ya. Kalau di dealer resmi itu masih tersedia. Kemudian umpama pun di dealer resmi sudah tidak menyediakan karena memang mereka mempunyai prosedur EOP (on-off production), maka kita cari di toko luaran karena di sana ada banyak sekali karet universal untuk bodi. Yang berikutnya adalah poin nomor 7, door visor atau talang air. Talang air. Benar. Ini memang talang air seperti ini. Ini kita anggap wah nggak perlu lah gitu. Tapi ternyata ketika hujan fungsinya sangat penting. Kita ambil satu kasus apabila AC kita mengalami masalah mati. Kita sudah mengecek AC, tapi ketika di jalan kok AC-nya mati, maka kita mau tidak mau untuk menyesuaikan udara di dalam kabin dengan di luar maka kita harus membuka jendela. Maka ketika kita membuka jendela, pasti air akan masuk. Betul. Akan tetapi apabila kita memiliki talang air, kita sudah install talang air di tiap-tiap pintu kita, maka hal tersebut bisa minimal air tersebut tidak masuk. Dan mungkin suatu ketika kita jalan gitu, kita merasakan aroma yang tidak enak di dalam mobil, maka kita bisa membuka sedikit jendela sehingga udara di dalam bisa lebih segar. Seperti itu. Itulah guna salah satu talang air ya, bukan hanya sekedar pemanis ya. Iya. Itulah gunanya talang air, bukan hanya sekedar pemanis. Poin ke-8, itu adalah klakson. Kenapa klakson penting? Karena ketika kita hujan, tentunya pandangan penglihatan menjadi terganggu, dan satu di antara yang bisa memberikan isyarat kepada pengendara lain adalah klakson. Kita dengan menekan klakson, misalnya saja ketika ada pengendara sepeda motor, dia menggunakan mantel yang sangat besar sehingga dia tidak melihat spion yang ada di kanan kirinya, ataupun pengendara yang lainnya, maka hal tersebut bisa kita berikan isyarat dengan klakson kita membunyikan klakson. Kemudian yang ke-9, yang terakhir berarti? Yang terakhir. Ya sebenarnya masih banyak, tapi poin-poinnya adalah yang ini saja. Yang ke-9 adalah kita mempersiapkan apa yang harus kita gunakan ketika hujan. Di antaranya adalah payung. Karena kita turun dari mobil, pasti kita membutuhkan payung tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sendal jepit. Nah, kadang-kadang kita menggunakan sesuatu yang berbahan dari kulit. Walaupun dia berbahan dari kulit, tapi dia justru anti air. Dia nggak boleh terkena air, seperti itu. Nah, itu adalah sendal jepit. Lalu kemudian yang ketiga adalah handuk. Kita cukup meletakkan handuk kecil di dashboard sebelah depan atau di trim pintu sebelah samping. Tujuannya adalah ketika kita setelah menggunakan payung itu tadi, pasti kita terkena air. Nah, itu adalah tujuannya untuk mengelap diri kita. Nah, ini adalah untuk kenyamanan kita. Seperti itu Pak Tom. Ini adalah 9 poin. Baik, ada 9 poin ya. Nah, umpamanya nih kita sudah mulai melengkapi semua yang poin tadi 9. Dan kita mulai berjalan mungkin menuju tempat kerja ya. Dan tiba-tiba di pertengahan jalan itu terdapat genangan air nih. Mas Ardi. Ini gimana masukan buat kita
apa yang harus kita lakukan dengan genangan air ini? Apakah kita berhenti, nggak masuk kerja, atau menerobos, atau gimana? Karena kadang kan ada yang berkendara dengan mobil matic dan Ya. ada yang manual. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Ya, baik. Jadi gini, Pak Taufik, untuk ketika kita ingin jalan, maka kita harus mengetahui dulu apa-apa saja tipsnya. Nanti akan kita sebutkan ketika kita berkendara, apa saja. Nah, mengenai tanya jawab tentang genangan air, sebaiknya genangan air itu memang harusnya dihindari. Oh. Gitu. Apabila genangan air tersebut misalnya sedikit ya, maka kita hindari, pilih yang tidak ada kering. genangan air. Oh. Gitu. Kenapa genangan air harus dihindari? Karena di dalam genangan air itu kita nggak tahu seberapa dalam Betul. genangan tersebut. Karena bisa jadi genangan tersebut terjadi karena di sana ada lubang Ya. di jalan. Maka itu apabila kita mengendarai sementara kita tetap terobos, pertama mobil kita bisa menjadi korban dari genangan tersebut atau lubang tersebut. Bannya bisa pecah, kaki-kakinya bisa oblak, Ya. dan sebagainya. Yang kedua, ada orang lain yang teraniaya. Siapa itu? Di antaranya adalah orang yang berteduh misalnya. Oh iya, benar ya. Atau pengendara lain ketika kita sudah melewati genangan tersebut nyiprat mengenai orang lain. Betul. Maka ketika ada genangan sebaiknya kita hindari. Kalaupun tidak bisa dihindari, Iya, kalau maka tidak bisa dihindari. kita perlambat kendaraan kita. Ya. Kemudian sebelum kita yakin bahwasanya kita bisa melewati genangan tersebut, maka kita harus tahu dulu kira-kira setinggi apa sih genangannya. Ya. Kalau hanya setinggi setengah velg nggak ada masalah, maka kita terobos. Akan tetapi kalau tingginya itu sudah masuk ke wilayah mesin, maka sebaiknya kita hindari. Kalaupun kita terjebak di banjir, maka segera matikan mesin. Oh, Jangan matikan ambil mesin ya? resiko. Oh. Karena ketika kita hidupkan mesin, sementara dia masuk ke dalam saluran ruang bakar mesin, maka mesin bisa water hammer namanya. Water Water hammer. hammer itu yang dikompresi sudah bukan lagi campuran bahan bakar dan udara, Tapi air. tapi air. Wow. Wah, itu bahaya. Apabila air sudah terkompresi, Kompresi, dia maka mencari jalan keluar ya. iya, maka dia akan merusak mesin itu sendiri. Mesin bisa jebol. Seperti itu. Biasanya kalau water hammer itu yang rusak apa ya, Mas? Stang piston Stang dan piston. juga blok mesin. Blok mesin bisa pecah ya? Ya, blok mesin bisa pecah. Itu sangat berbahaya. Makanya sebisa mungkin genangan air hindarin. Kalaupun tidak bisa menghindari sampai kita masuk ke dalam genangan, segera matikan mesin. Kemudian kita sebisa mungkin berdoa. Iya. Karena kadang awalnya itu kan kita melihat mobil di depan ya. Ya, betul. Mobil di depan kita lihat berapa sih ukuran air yang setelah dia lalui gitu. Ya. Oh, ternyata masih bisa kita lalui. Oke, kita bisa. Tapi pada saat tertentu tiba-tiba mobilnya udah jauh, ini udah sampai mana nih ya? Nah, malah mobil yang terendam ya. Terendam. Maka matikan mesin. Pak Taufik. Matikan ya? Jangan Oh. ditunggu terlalu lama karena nanti mesin ketika hidup bisa terjadi kerusakan yang fatal. Kalau posisi tadi kita matikan mesin dan kondisi sudah agak tergenang, Ya, apakah itu masih aman mesin yang mobil tadi? harus dilakukan pengecekan ke bengkel. Pengecekan lagi? Ya. Jadi sebelum kita menyetor mobil, sebaiknya untuk menghindari biaya yang lebih, Iya, gimana maka caranya? mobil diderek saja. Oh, jadi tidak usah dicoba untuk menghidupkan. Jangan dicoba untuk menghidupkan. Kalau ada yang bilang ganti oli dulu sebelum itu gimana? Ganti oli. Iya. Umpamanya dia sudah Ya. kena kegenangan air, Betul. dia parkir ke rumahnya, dia hidupin, tapi sebelumnya dia ganti oli dulu. Tentunya untuk oli yang diganti tersebut pasti kan ada campuran air. Air. Nah, apabila terjadi campuran air, jangan tunggu rusak, bongkar mesin. Karena ketika air itu tadi ikut tersirkulasi Pak Taufik, kita nggak tahu ruang bakar ini ada airnya atau tidak. Oh. Kecuali memang itu sudah di quality control oleh pihak bengkel. Seperti itu. Lalu kemudian tadi perbedaan antara matic dan manual. Iya, nih matic sama manual nih. Nah, untuk matic dan manual, matic kampasnya ini adalah tipe basah. Betul. Artinya dia terendam oleh oli. Benar. Nah, ini lebih cenderung menyakitkan kerusakannya. Ah. Dikarenakan apabila oli tersebut bercampur dengan air, maka kampas kopling bisa rontok. Nah, yang Kompas menyebabkan rontok. satu di antara penyebab kampas kopling itu rontok, maka terjadinya kemasukan air. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang tipe manual, dia menggunakan tipe kering. Betul. Sehingga ketika air itu tadi terterjang, misalnya dia sampai mengenai kampas kopling, itu tidak menjadi masalah yang sedikit besar. Berarti matic, pengendara matic itu lebih harus berhati-hati Ya, dalam menghadapi air yang tergenang ya. ya, betul. Nah, nanti apa saja misalnya sudah genangan tersebut misalnya nggak tinggi, Iya. hanya setinggi Roda. batasan pelek roda Nah, lah. pelek ya. Maka yang harus dicek pertama adalah dribblenya.
Grease belt itu adalah tali kipas Tali ya. kipas itu ya? Tali kipas, kemudian ada elektrikal lainnya. Oli mesin juga penting untuk dicek. Karena seperti tadi kita khawatirkan bahwasanya apabila habis menerjang banjir bisa jadi beberapa tetesan air itu tadi masuk ke dalam ruang oli. Iya. Kadang kan begini Mas Hardi, pada saat kita melihat air itu sebenarnya nggak dalam, dia hanya seatas roda lah ya, Ya. serata roda. Tapi pada saat kita dorong kan air ini Betul, iya semakin kan? tinggi. Nah, betul. semakin tinggi kan. Semakin tinggi. Nah, kekhawatiran kita dia masuk ke mesin. Ya, betul. Nah, ketika hal tersebut misalnya kita ragu-ragu sebaiknya dihindari. Oke. Intinya kita yakin itu tidak masuk ke dalam ruang oli, kita melihat dari atas kendaraan dia tidak menyentuh grill mesin, Nah, maka kita terjang tidak ada masalah. patokannya grill ya. Ya, pakai grill. Karena di sana grill itu tempat pernafasan air, kemudian sisi yang lainnya adalah komputer itu tempatnya sejajar dengan grill. Oh, sejajar grill semua. Sejajar. Jadi, kalau bisa jangan lewat grill berarti ya. Jangan lewat. Ngeri juga berarti. Iya. Nah, tadi Mas, setelah kita melalui genangan air tadi yang lumayan tinggi umpamanya dan alhamdulillah kita selamat nih. Ya. Nah, apakah kita langsung melaluinya saja atau butuh untuk memeriksa? Tadi kan Mas sudah bilang tadi kita cek tali Tali kipas ya. Nah, kemudian kipasnya juga kita. ya. Cuma itu saja yang kita Cuma periksa. itu saja. Oh. Dan juga oli mesin dan sebagainya. Ya cukup kita buka kap mesin. Kap mesin aja buka. Ketika di area computerized-nya itu tidak terkena genangan air, maka kita tetap melakukan perjalanan. Setelah itu tidak ada salahnya kita datang ke bengkel untuk melakukan general check. Nah, cek Nanti ya. di bengkel kita bisa ngecek kaki-kakinya, kemudian kita bisa cek kondisi oli, kemudian kita bisa scanner apakah di dalam sana ada sesuatu yang konslet akibat air tersebut. Air. Oke. Baik, mungkin ini menjadi sebuah informasi yang sangat berharga buat kita ya, terutama di musim hujan dan ada genangan air. Kadang kan kita merasa ban mobil tinggi gitu ya. Iya, betul. Oh, ini bisa diterobos nih gitu ya. Padahal dia nggak tahu bahwa mobilnya juga matic gitu kan. Ya. Nah, memang berarti kita harus kembalikan kepada kondisi kendaraan kita. Kondisi kendaraan dan kondisi jalanan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hardi. kasih, Ini Mas informasi Taufik. yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat buat orang banyak dan Ya, amin, Mas ya Hardi Allah. juga akan mendapatkan timbal balik pahala dari ini. Insya Allah amin ya rabbal Baik. alamin. Oke sobat Pedia, tetap kita waspada ketika kita berkendara dalam kondisi hujan. Tentunya keluarga di rumah menanti. Untuk itu hindari yang namanya di jalan pasti akan ada orang yang ngebut-ngebutan, maka kita jangan terpancing. Cukup kita membawa dengan kondisi santai karena kita yakin bahwasanya pasti sampai. Baik, baik. Terima kasih Mas Hardi. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hardi karena sudah mau berbagi tips kepada kita tentang berkendara di saat hujan. Ada 9 tips dari Mas Hardi ditambah dengan contoh kasus water hammer yang disebabkan oleh menerjang banjir atau terkena banjir. Insya Allah video ini memberikan banyak masukan agar kita lebih waspada dan hati-hati berkendara di saat hujan. Baik sobat otomotif dimanapun berada dan sobat AHpedia, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila Anda ingin memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe channel kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.